Kecurangan atau fraud terhadap bank syariah. Untuk memenuhi tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Yuni Maimunah S.A.K.M.A.K. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul kecurangan atau biasa yang disebut fraud dalam bank syariah. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Ayu Rosmita, saya sendiri selaku moderator, lalu ada Aryati Mutiara Mampa, Jorinova Pilo, dan Dahlia Justina. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, untuk pembahasan materi yang akan kami bahas dalam video kali ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kecurangan laporan keuangan atau biasa yang dikenal dengan financial statement fraud. Lalu yang kedua ada faktor utama penyebab fraud di bank syariah. Yang ketiga, kendala-kendala pada lembaga keuangan. Yang keempat, jenis-jenis pengendalian pada bank syariah. Terus yang kelima ada cara mengatasi agar tidak terjadi kecurangan pada bank syariah. Selanjutnya ada Badan Pengawas Ketentuan Syariah dalam Perbankan Syariah. Lalu yang terakhir ada mekanisme kerja fraud. Auditor pada bank syariah. Baik, sebelum itu kita kenal dulu atau mengenal lebih dekat apa sih itu fraud. Jadi, fraud itu adalah berbagai sarana yang dapat direncanakan oleh manusia yang menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari pihak lainnya dengan memberikan saran yang menyesatkan atau menutupi kebenarannya. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi berikutnya kepada Saudari Jorinova Pilo. Selanjutnya ada kecurangan laporan keuangan yang dimana fraud dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis vertikal, di mana teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Kemudian ada analisis horizontal, di mana teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Kemudian yang terakhir ada analisis rasio, di mana alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada penyalahgunaan aset, di mana fraud terjadi karena ada suatu tekanan pada seseorang seperti kebutuhan keuangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukan, serta adanya pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya. Kemudian ada korupsi, di mana fraud ini dapat dideteksi pendeteksiannya atas fraud ini melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, aneh dan mencurigakan, suka melanggar hukum, dan dapat dilihat dari karakteristik penerima maupun si pemberi. Dan yang terakhir ada cybercrime, di mana produk ini terjadi pada lembaga yang sudah berbasis komputer dan menyerang data-data keuangan yang ada di dalamnya. Ini dapat dideteksi dengan satu alat berupa software Computer Assisted Audit Tool. Kemudian ada kendala-kendala pada lembaga keuangan syariah, yang dimana pemahaman pada masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, kemudian peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi bank syariah, dan jaringan kantor bank syariah yang belum luas, serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih terbilang sedikit.
Kemudian kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah juga belum lengkap. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal, dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif. Baik, materi berikutnya adalah faktor utama penyebab fraud di bank syariah. Beberapa faktor tersebut diantaranya ialah ada faktor internal kontrol yang kurang memadai, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antara karyawan perusahaan, lalu kurangnya kesadaran terhadap perbuatan yang salah, lalu adanya peluang opportunity untuk melakukan fraud, lalu yang terakhir sikap atau rasionalisme untuk membenarkan tindakan fraud. Lalu ada jenis-jenis pengendalian bank syariah. Yang pertama, pengendalian menyatu. Pengendalian menyatu atau built-in control 1 minggu 2 kali dalam sistem dan prosedur yang diciptakan secara tidak disadari karyawan. Dimaksudkan unsur-unsur yang menyatu dengan prosedur tersebut. Lalu yang kedua, ada prosedur diri sendiri atau pengendalian diri sendiri self control. Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam pemilihan karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara opsional. Cara mengatasi agar tidak terjadi kecurangan pada bank syariah. Yang pertama, dengan menerapkan landasan standar operating procedure atau SOP yang lengkap dan kuat serta teruji. Lalu yang berikutnya, bank-bank syariah harus diwakili oleh orang-orang yang kafah atau sempurna dalam memahami sistem perbankan syariah. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia yang terlibat dalam perbankan syariah harus bersifat amanah. Yang keempat, adanya transparansi dari pihak bank yang bersifat mutlak dan harus dilakukan. Lalu yang berikutnya, pengajaran ekonomi dari perbankan Islam dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Lalu yang terakhir dan terpenting, adanya kesadaran dari individu masing-masing. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk membacakan. Baik, selanjutnya ada Badan Pengawas Ketentuan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Bisa kita lihat pada slide, pengawasan ketentuan syariah dalam Perbankan Syariah Indonesia. Di sini ada Dewan Syariah Nasional atau biasa disingkat dengan DSN, bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Mereka bekerja sama dengan Bank Indonesia. Terus di bawahnya ada Dewan Pengawas Syariah, di mana DPS ini melanjutkan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS ini berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal, dan lain-lainnya. Sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau tuntutan syariat Islam. Terus di bawahnya itu ada Direksi Bank Syariah, di mana nanti hasil dari produk atau bank syariah dipastikan kesesuaiannya atau produknya oleh Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut sebagai MUI. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja fraud auditor terhadap bank syariah. Bisa kita lihat pada gambar. Tahap pertama di sini, fraud auditor melakukan audit dengan teknik investigasi ke bank syariah. Kedua, hasil investigasi akan diperiksa apakah terdapat tanda-tanda terjadinya fraud. Apabila ada, maka fraud auditor mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dengan menggunakan segala teknik yang bisa digunakan. Tahap selanjutnya adalah setelah mendapatkan bukti yang cukup, maka didiskusikan dengan atasan auditor apakah bisa diterima atau tidak bahwa fraud ini benar-benar terjadi.
Baik, selanjutnya ada tahap 4, di mana jika hasil diskusi Dewan Atasan membenarkan bahwa fraud ini benar-benar terjadi, maka disusunlah laporan audit. Kelima, sebelum menyusun laporan audit, fraud auditor meminta pendapat DPR untuk mengetahui standar syariahnya. Tahap keenam, setelah itu barulah menyusun laporan bahwa di bank yang bersangkutan telah terjadi fraud. Tahap 7, laporan audit beserta bukti-buktinya dilaporkan ke Bank Indonesia dan ke kepolisian atau kejaksaan bila terjadi fraud. Ke-8, setelah di kepolisian diperiksa laporan audit beserta bukti-buktinya, jika ternyata benar-benar terjadi fraud, maka kejaksaan kepolisian menjidang pelaku fraud tersebut dengan menjatuhkan hukuman pidana, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila korupsi dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, tahap terakhir, BI akan memberikan peringatan terhadap bank yang mengalami fraud agar melaporkan laporan keuangannya untuk diperbaiki. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Baik, kecurangan atau biasa yang disebut dengan fraud mengakibatkan kerugian besar baik pada diri sendiri maupun lembaga atau organisasi, di mana faktor utama yang merupakan penyebab timbulnya fraud di bank syariah yaitu internal kontrol yang kurang memadai. Lalu ada kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antara karyawan perusahaan, kurangnya kesadaran atau perbuatan yang salah, adanya peluang untuk melakukan fraud, lalu ada sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud, serta memiliki kendala-kendala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan atau kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.